Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول الله تعالى في مصحف التنزيل وهو أصدق القائلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para tokoh masyarakat, para hujjaj, para asatid wal ustazah, berkhusus kepada sahibul fadilah ya mukarram al ustaz Saiful Bahri, Ustaz Muhammad Ali, Ustaz Al-Khunaifi, Ustaz Haji Muhammad Nurdin, Ustaz Misbah, Ustaz Haji Habibullah, Ustaz Laili Hamdi dan semua yang hadir di sini, para ustazah semuanya yang dandan dari Abisar. Ya, alhamdulillah. Sekarang baunya udah ambreng-ambrengan. Jadi dimaklumin karena dandannya asar, acaranya mulainya maghrib. Alhamdulillah semua ustazah yang hadir di sini kita doain dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan kita yang keluar dari tempat ini mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah kita, kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari tempat ini mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini waktu sudah jam 9:30 lewat. Berarti nggak boleh banyak-banyak bicaranya. Ya, saya ingin bercerita yang mana dari cerita ini kita bisa tahu setinggi apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat yang tadi dibacakan itu surah apa namanya? Tim hadrah. Tim hadrah laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu surah apa? Hadrah. Atau ayat berapa? Kalau bisa insyaallah dapat tiket umroh dari Kiai Nurdin. Ya, emang dia punya tiket umroh. Iya, betul. Enggak kayak. Ayo hadrah. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Langsung nyari di HP. Mana tim hadrah? Ya. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dengan kalimat laqad ja'akum. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian semuanya rasulun min anfusikum, seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dari bangsa manusia, bukan bangsa malaikat. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita dari bangsa malaikat atau bangsa jin, pasti kita kagak bisa ngikutin. Nyatanya banyak daripada salafun saleh kita yang justru bisa ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau katakan dalam kalimatnya, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adattu nafsi minal muslimin." Seandainya hilang dari ingatanku, seandainya aku tidak mengikuti jejak daripada kebiasaannya Nabi Muhammad, lisan yang keluar dari lisanku tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, perbuatanku tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ma'adattu nafsi minal muslimin, aku nggak berani ngaku diriku sebagai seorang muslim. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau katakan, saya nggak berani kalau nggak ngikutin sunnahnya Nabi, kalau saya bilang saya ini orang muslim. Bayangin, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi beliau bilang begitu. Kita
yang sembayangnya kadang-kadang di rumah, kadang-kadang kagak sembayang. Ya, subuh kadang-kadang digabung sama duha. Jadi usolli fardhos subha, subuh plus duha. Kesiangan mulu. Tapi begitu ada orang yang sedikit saja salah bicara, kita harus membela Islam. Wah, karena kan kita udah paling bener banget jadi orang muslim. Padahal Syekh Abdul Abbas Al-Mursi beliau katakan, "La ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adattu nafsi minal muslimin." Seandainya hilang dari ingatanku sedetik saja, aku enggak ikutin sunnahnya Nabi, aku enggak bicara seperti bicaranya Nabi, aku enggak bertindak seperti tindakannya Nabi Muhammad SAW, ma'adattu nafsi minal muslimin, saya enggak berani ngaku diri saya sebagai seorang muslim. Hadirin min rahmati Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepada kita, sangat sayang kepada umatnya, terlebih kepada orang-orang mukmin. Pernah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada raisul munafiqin, seorang Ra'isul Munafikin namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Yathrib, beliau berbisik kepada semua orang-orang Ansar. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Sammin kalbak ya'kula. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, gemukin tuh anjingmu, dia nanti bakalan makan engkau sekalian. Nabi Muhammad SAW dengar kalimat itu, beliau dibilang anjing oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika baru sampai di kota Yathrib. Bahkan gak cukup dari itu, ketika perang Badar akan berlangsung, banyak daripada kalangan orang-orang muslim yang saat itu ingin berangkat berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Ini orang muslim dibelokin sama Abdullah bin Ubay bin Salul biar nggak ngikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Kalian kalau ikut perang terus mati, jandamu bakalan dikawinin sama Muhammad dan para pengikutnya. Kalau RW yang ngomong begitu kira-kira bagaimana? RW ngomong begitu, udah lu jangan pakai bener-bener banget ngikutin agama Islam, ntar belum mati bin lu dikawinin orang, kira-kira bagaimana? Abdullah bin Ubay bin Salul dia bilang apa? Jangan ikut perang bersama Muhammad, ntar lu mati, lu dan bini lu semuanya bakal disikat oleh Muhammad dan para pengikutnya. Ra'isul munafiqin. Bahkan gak cukup dari itu, Abdullah bin Ubay bin Salul beliau pernah bilang kepada anaknya yang saat dia lagi dalam kondisi sakit, putrinya membawa air minum yang telah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini air udah didoain sama Rasulullah, dibawa ke bapaknya, ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya abah, ini minum air nih, ini air dari Rasulullah, dari Muhammad ibni Abdullah. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Saya kagak mau minum air yang sudah bercampur dengan air liurnya Muhammad. Lebih baik engkau bawa air kencing onta, aku minum, itu pasti lebih baik bagiku. Abdullah bin Ubay bin Salul sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi menjelang matinya, menjelang wafatnya, Abdullah bin Ubay bin Salul nitip pesan kepada putrinya, wahai putriku, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Aku memohon kepadanya agar pakaian gamis yang dalam yang dipakai oleh Rasulullah SAW, yang langsung bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah, aku minta agar gamis tersebut bisa aku pakai sebagai kain kafanku. Sahabat yang tahu kelakuannya Abdullah bin Ubay bin Salul marah. Ini orang kurang ajar, hidupnya gedegin. Ada nggak orang begitu? Ada kan orang yang hidupnya lagi gagah banget, ngeselin banget. Ya, ada yang begitu nggak di sini? Lagi gagah, lagi petantang-petenteng, wah ilang ngeselin, kelakuannya nggak enakin, mulutnya kasar, sering merendahkan orang, agak enak. Tapi begitu mati dia bilang sama putrinya,
sampaikan salamku pada Rasulullah bahwa aku meminta gamis yang dalam yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Aku minta agar bisa aku pakai sebagai kain kafanku, karena sesuatu yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW pasti tidak akan terbakar oleh api neraka. Itu yang diminta oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah SAW harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Meskipun kelakuannya Abdullah bin Ubay bin Salul begitu kurang ajar, tapi Nabi Muhammad SAW harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah memaafkan itu semuanya. Pakaian yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW kemudian dilepas, diberikan kepada putrinya, sehingga putrinya bisa memakaikan pakaian tersebut untuk menjadi kain kafan ayahnya. Siapa orang yang punya tabiat semacam ini kalau bukan Rasulullah? Siapa orang yang punya kasih sayang begitu dahsyat kalau bukan Nabi Muhammad? Kita sebagai umatnya diajarkan untuk bisa berkasih sayang. Diajarkan kita oleh ulama-ulama kita, oleh Nabi Muhammad SAW, agar kita penuh kasih sayang baik terhadap sesama ataupun terhadap yang lainnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saling mengasihilah kalian terhadap makhluk yang ada di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esensi kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah agar kasih sayang kita terhadap sesama makhluk semakin tumbuh besar di dalam diri. Kita berharap mudah-mudahan ya, yang saat ini satu sama lain masih berusuhan, masih tidak mau saling sapa, keluar di tempat ini mudah-mudahan saling memaafkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bini yang lagi gedeg banget sama lakinya, mudah-mudahan kelar Maulid insya Allah rasa kasih sayangnya semakin bertambah. Laki yang pelit banget kagak pernah mau ngasih duit sama bininya, mudah-mudahan keluar dari tempat ini. Tambah dimatiin sengaja. Emang dasar ini panitia. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah hadirnya di tempat yang mulia ini dalam keadaan yang baik ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.